Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa setiap 6 detik, satu pria di dunia mengalami masalah prostat yang serius? Angka yang mencengangkan ini bukan sekadar statistik kosong, melainkan realitas yang menghantui jutaan pria, terutama mereka yang telah memasuki usia paruh baya dan lanjut. Bayangkan jika Anda adalah salah satu dari mereka yang harus bangun berkali-kali di tengah malam hanya untuk buang air kecil, atau merasakan sensasi tidak tuntas setelah berkemih, bahkan mengalami nyeri yang menusuk di area panggul. Inilah gambaran kehidupan sehari-hari pria dengan prostat yang membengkak. Prostat, kelenjar kecil seukuran buah kenari yang terletak di bawah kandung kemih pria, memiliki peran vital dalam sistem reproduksi. Namun, kelenjar mungil ini bisa menjadi sumber penderitaan yang luar biasa ketika ukurannya membesar tidak terkendali. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, banyak kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele ternyata menjadi pemicu utama pembengkakan prostat. Kebiasaan-kebiasaan ini begitu melekat dalam rutinitas harian hingga kita tidak menyadari bahwa kita sedang merusak kesehatan prostat secara perlahan namun pasti. Jika video ini memberikan wawasan berharga untuk Anda atau orang terkasih, jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi penting ini. Komentar Anda juga sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten kesehatan yang bermanfaat. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami bagaimana melindungi kesehatan prostat dari ancaman yang mungkin selama ini tidak Anda sadari. Dalam video ini, kita akan membongkar tuntas kebiasaan-kebiasaan berbahaya yang harus segera dihentikan, memahami mekanisme ilmiah di balik pembengkakan prostat, dan yang terpenting, menemukan solusi praktis yang bisa diterapkan mulai hari ini. Bersiaplah untuk terkejut dengan fakta-fakta yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap kesehatan prostat selamanya. Kebiasaan pertama yang harus segera dihentikan adalah duduk terlalu lama tanpa jeda. Di era modern ini, gaya hidup sedentari telah menjadi norma bagi sebagian besar pria. Bayangkan seorang eksekutif yang menghabiskan 10-12 jam sehari duduk di kursi kantor, atau sopir truk yang menempuh perjalanan jarak jauh tanpa istirahat yang cukup. Posisi duduk yang berkepanjangan menciptakan tekanan konstan pada area perineum, wilayah antara skrotum dan anus, yang secara langsung menekan prostat. Tekanan ini mengakibatkan aliran darah ke prostat menjadi terhambat, menciptakan kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen pada jaringan prostat. Ketika jaringan prostat kekurangan oksigen, sel-sel di dalamnya akan mengalami stres oksidatif yang memicu peradangan kronis. Peradangan ini merangsang produksi sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 beta dan tumor nekrosis faktor alfa, yang pada gilirannya merangsang proliferasi sel prostat secara abnormal. Proses ini dikenal dalam dunia medis sebagai hiperplasia prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia. Untuk mengatasi masalah ini, terapkan aturan 50-10, yaitu setiap 50 menit duduk, berdiri dan bergerak selama 10 menit. Gerakan sederhana seperti berjalan di tempat, peregangan ringan, atau sekadar berdiri sambil menggerakkan pinggul dapat melancarkan sirkulasi darah ke area prostat. Kebiasaan kedua yang tidak kalah berbahaya adalah menahan buang air kecil terlalu lama. Banyak pria yang menunda-nunda ke toilet karena kesibukan kerja atau enggan meninggalkan aktivitas yang sedang dinikmati. Kebiasaan ini menciptakan tekanan balik atau back pressure pada prostat karena kandung kemih yang terus membesar akan menekan prostat dari atas. Selain itu, urin yang tertahan terlalu lama di kandung kemih menjadi media pertumbuhan bakteri yang ideal, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih yang dapat menyebar ke prostat dan menyebabkan prostatitis. Prostatitis atau peradangan prostat adalah kondisi yang sangat menyiksa, ditandai dengan nyeri terbakar saat berkemih, nyeri di area panggul, dan seringkali disertai demam. Untuk mencegah kondisi ini, biasakan buang air kecil segera ketika merasakan dorongan, bahkan jika itu berarti harus sering ke toilet. Ingatlah bahwa prostat yang sehat memerlukan aliran urin yang lancar untuk membersihkan bakteri dan toksin yang mungkin terakumulasi di saluran kemih. Konsumsi alkohol berlebihan merupakan kebiasaan ketiga yang harus segera dihentikan. Alkohol memiliki efek diuretik yang membuat produksi urin meningkat drastis. Namun paradoksnya, alkohol juga mengiritasi kandung kemih dan prostat. Ketika alkohol dimetabolisme di hati, ia menghasilkan senyawa asetaldehida yang bersifat toksik
dan dapat memicu peradangan sistemik, termasuk di prostat. Selain itu, konsumsi alkohol kronis dapat mengganggu keseimbangan hormonal, khususnya meningkatkan konversi testosteron menjadi dihidrotestosteron atau DHT, hormon yang berperan utama dalam pembesaran prostat. DHT berkaitan dengan reseptor androgen di sel-sel prostat dan merangsang pertumbuhan sel secara berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi lebih dari 3 gelas alkohol per hari memiliki risiko 40% lebih tinggi mengalami gejala prostat yang parah dibandingkan mereka yang tidak minum alkohol. Jika Anda terbiasa mengonsumsi alkohol, mulailah mengurangi secara bertahap dan gantikan dengan minuman yang mendukung kesehatan prostat seperti teh hijau yang kaya antioksidan atau jus tomat yang tinggi likopen. Kebiasaan keempat yang sering diabaikan adalah pola makan tinggi lemak jenuh dan daging merah berlebihan. Steak panggang, burger berlemak, dan makanan cepat saji yang menjadi favorit banyak pria ternyata menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan prostat. Lemak jenuh dari daging merah dapat meningkatkan produksi prostaglandin E2, senyawa yang memicu peradangan kronis di prostat. Selain itu, daging merah yang diproses dengan suhu tinggi menghasilkan senyawa karsinogenik seperti amina heterosiklik dan hidrokarbon aromatik polisiklik yang dapat merusak DNA sel prostat. Penelitian epidemiologi besar yang melibatkan lebih dari 50.000 pria menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi daging merah lebih dari 5 porsi per minggu memiliki risiko 30% lebih tinggi mengalami pembesaran prostat yang memerlukan intervensi medis. Sebaliknya, pria yang mengadopsi pola makan kaya sayuran cruciferous seperti brokoli, kembang kol, dan kubis Brussels menunjukkan penurunan risiko masalah prostat hingga 25%. Sayuran ini mengandung senyawa sulforavane yang memiliki efek anti-inflamasi dan dapat menghambat pertumbuhan sel prostat yang abnormal. Kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk menjadi kebiasaan kelima yang merusak kesehatan prostat secara tidak langsung namun signifikan. Tidur yang tidak cukup mengganggu produksi hormon pertumbuhan dan melatonin, dua hormon penting yang berperan dalam regenerasi sel dan perlindungan terhadap stres oksidatif. Ketika produksi melatonin terganggu, kemampuan tubuh untuk melawan radikal bebas menurun drastis, membuat sel-sel prostat lebih rentan terhadap kerusakan dan peradangan. Selain itu, kurang tidur meningkatkan produksi kortisol, hormon stres yang dapat mengganggu keseimbangan hormonal dan memperburuk peradangan di seluruh tubuh, termasuk prostat. Penelitian menunjukkan bahwa pria yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki kadar penanda inflamasi seperti C-reaktif protein yang 50% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidur 7-8 jam. Untuk mengoptimalkan kualitas tidur, ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Hindari kafein setelah pukul 2 siang dan pastikan kamar tidur dalam kondisi gelap dan sejuk. Stres kronis yang tidak dikelola dengan baik merupakan kebiasaan keenam yang sering diabaikan. Dampaknya terhadap kesehatan prostat. Ketika tubuh berada dalam kondisi stres berkepanjangan, sistem saraf simpatis akan teraktivasi secara berlebihan, menyebabkan konstriksi pembuluh darah dan mengurangi aliran darah ke organ-organ vital, termasuk prostat. Kondisi ini diperparah dengan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dapat memicu peradangan sistemik. Stres juga mengaktifkan jalur inflamasi melalui aktivasi NF-kappa, faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen pro-inflamasi. Ketika NF-kappa teraktivasi, ia merangsang produksi sitokin inflamasi yang dapat merusak jaringan prostat dan memicu pertumbuhan sel yang abnormal. Untuk mengelola stres secara efektif, praktekkan teknik relaksasi seperti meditasi mindfulness, yoga, atau latihan pernapasan dalam. Bahkan 10 menit meditasi sehari dapat menurunkan kadar kortisol hingga 25% dan mengurangi penanda inflamasi secara signifikan. Kebiasaan ketujuh yang harus dihentikan adalah konsumsi kafein berlebihan, terutama di sore dan malam hari. Meskipun kopi memiliki manfaat antioksidan, konsumsi kafein berlebihan dapat mengiritasi kandung kemih dan memperburuk gejala prostat yang sudah ada. Kafein bekerja sebagai stimulan sistem saraf pusat dan dapat meningkatkan frekuensi berkemih, terutama di malam hari, yang dikenal sebagai nokturia. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga dapat memperburuk gejala pembesaran prostat. Selain itu,
Kafein dapat meningkatkan produksi urin dan mengiritasi otot detrusor kandung kemih, menyebabkan kontraksi yang tidak terkontrol dan sensasi ingin berkemih yang terus-menerus. Jika Anda tidak bisa melepaskan kebiasaan minum kopi, batasi konsumsi maksimal 2 cangkir per hari dan hindari minum kopi setelah pukul 2 siang. Gantikan kopi sore dengan teh herbal seperti teh chamomile atau teh sao palmetto yang justru dapat mendukung kesehatan prostat. Aktivitas seksual yang tidak teratur atau abstinen. Total, dalam jangka waktu lama merupakan kebiasaan ke-8 yang dapat mempengaruhi kesehatan prostat secara negatif. Prostat memerlukan ejakulasi reguler untuk membersihkan bakteri dan sel-sel mati yang terakumulasi di dalam kelenjar. Ketika tidak ada aktivitas seksual atau masturbasi dalam waktu lama, cairan prostat menjadi stagnan dan dapat menjadi media pertumbuhan bakteri. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American Medical Association menunjukkan bahwa pria yang ejakulasi 21 kali atau lebih per bulan memiliki risiko 20% lebih rendah mengalami kanker prostat dibandingkan mereka yang ejakulasi kurang dari 7 kali per bulan. Aktivitas seksual yang teratur juga membantu mempertahankan aliran darah yang sehat ke prostat dan menjaga elastisitas jaringan. Namun, penting untuk menjaga kebersihan dan menghindari aktivitas seksual yang berisiko tinggi terhadap infeksi menular seksual. Kebiasaan ke-9 yang merusak adalah merokok, baik aktif maupun pasif. Nikotin dan tar dalam rokok mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia berbahaya. Banyak di antaranya bersifat karsinogenik dan dapat merusak DNA sel prostat. Merokok juga mengurangi aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk prostat. Karena nikotin menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Kondisi ini mengurangi suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan prostat, membuat sel-sel prostat lebih rentan terhadap kerusakan dan peradangan. Selain itu, merokok meningkatkan produksi radikal bebas dan mengurangi kadar antioksidan dalam tubuh, menciptakan kondisi stres oksidatif yang dapat memicu mutasi genetik dan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Pria perokok memiliki risiko 20-30% lebih tinggi mengalami kanker prostat agresif dibandingkan non-perokok. Jika Anda merokok, mulailah program berhenti merokok. Secara bertahap dengan bantuan profesional kesehatan atau gunakan terapi pengganti nikotin yang aman. Kebiasaan terakhir yang harus dihentikan adalah mengabaikan gejala awal masalah prostat. Banyak pria yang menganggap remeh gejala seperti aliran urin yang lemah, sering buang air kecil di malam hari, atau sensasi tidak tuntas setelah berkemih. Sikap nanti juga sembuh sendiri, ini sangat berbahaya. Karena masalah prostat cenderung progresif dan dapat memburuk seiring waktu jika tidak ditangani dengan tepat. Deteksi dini dan penanganan yang tepat adalah kunci untuk mencegah komplikasi serius seperti retensi urin akut, infeksi saluran kemih berulang, atau bahkan kanker prostat. Lakukan pemeriksaan rutin dengan dokter urologi, terutama jika Anda berusia di atas 40 tahun atau memiliki riwayat keluarga dengan masalah prostat. Pemeriksaan sederhana seperti tes PSA atau Digital Rectal Examination dapat mendeteksi masalah prostat sejak dini ketika masih dapat ditangani dengan efektif untuk mendukung kesehatan prostat secara optimal. Adopsi gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan seperti tomat, brokoli, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Zinc yang terdapat dalam biji labu dan tiram sangat penting untuk fungsi prostat yang sehat. Lakukan olahraga teratur seperti berjalan cepat, berenang, atau yoga yang dapat meningkatkan sirkulasi darah tanpa memberikan tekanan berlebihan pada area panggul. Jaga berat badan ideal, karena obesitas dapat meningkatkan risiko masalah prostat hingga 30%. Kesehatan prostat bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap remeh atau tunda perawatannya. Setiap kebiasaan yang telah kita bahas hari ini memiliki dampak kumulatif yang dapat menentukan kualitas hidup Anda di masa depan. Bayangkan betapa berharganya kemampuan untuk tidur nyenyak tanpa terbangun berkali-kali untuk buang air kecil, atau kebebasan untuk melakukan aktivitas tanpa khawatir mencari toilet setiap saat. Perubahan tidak harus drastis dan dilakukan sekaligus. Mulailah dengan satu kebiasaan yang paling mudah untuk Anda ubah. Mungkin dengan mengurangi duduk terlalu lama atau memperbaiki pola tidur. Ketika satu kebiasaan sudah terbentuk dengan baik, tambahkan perubahan lainnya secara bertahap. Ingatlah bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang
yang nilainya akan sangat terasa ketika Anda memasuki usia lanjut. Jangan biarkan rasa malu atau ketakutan menghalangi Anda untuk mencari bantuan medis ketika diperlukan. Dokter urologi adalah mitra terbaik Anda dalam menjaga kesehatan prostat. Dan mereka telah membantu jutaan pria di seluruh dunia untuk mengatasi masalah serupa. Konsultasi rutin dengan dokter bukanlah tanda kelemahan, melainkan tindakan bijak seorang pria yang menghargai kesehatannya. Jika video ini telah membuka mata Anda tentang pentingnya menjaga kesehatan prostat, jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada pria-pria lain di lingkungan Anda. Komentar dan pengalaman. Anda juga sangat berharga untuk membantu sesama penonton yang mungkin mengalami masalah serupa. Berlangganan channel Ruang Sehat untuk mendapatkan informasi kesehatan terkini yang dapat membantu Anda dan keluarga menjalani hidup yang lebih sehat dan bermakna. Kesehatan prostat yang optimal adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri dan orang-orang terkasih. Mulai hari ini, ambil kendali atas kesehatan Anda dan buktikan bahwa usia bukan halangan untuk tetap sehat, bugar, dan penuh vitalitas. Terima kasih telah menyimak video ini, dan sampai jumpa di video kesehatan selanjutnya di Ruang Sehat.